Saya ditanya, Pak Pendeta, apakah Sambo masuk surga? Masuk. Masuk surga. Karena akhir darinya itu kalau kan masih di penjara juga. Nanti. Kan dia masih disisa juga di penjara. Memang saya bilang, jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdy Sambo. Aku baca-baca lagi, aku terus lihat videonya Zakir Naik. Lihat videonya, jadi nggak langsung gitu loh, Mbak. Jadi nggak langsung, aku tetap proses lihat videonya Zakir Naik. Terus aku bergaul sama orang Islam di sana, yang di sekolah aku itu. Terus aku lihat videonya Zakir Naik, masalah babi haram lah, apalah gitu. Terus itu aku juga lihat Zakir Naik, terus dia pas ngajar itu loh, pas kajian itu aku juga lihat-lihat. Terus ternyata udah mulai yakin, nah aku baru hubungin tanteku, aku mau masuk Islam kayak gitu. Terus Allah itu satu, esa dan nggak kelihatan wujudnya gitu. Terus Allah itu satu gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman rahimakumullah, dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat, hari ini Saifuddin Ibrahim membuat kontroversi baru. Jadi statement hari ini bertolak belakang dengan statement beberapa saat yang lalu berupa pesan yang sudah viral tersebut. Nah, apakah itu? Mari kita simak dulu videonya, baru nanti kita reaction lebih lanjut. Saya ditanya, Pak Pendeta, apakah Sambo masuk surga? Masuk. Masuk surga. Masuk. Masuk surga. Karena akhir darinya itu kalau kan masih di penjara juga. Nanti. Kan dia masih disisa juga di penjara. Tapi masa-masa akhirnya dia bertobat, terima Yesus. Kembali, menyesal. Ya, katakanlah hukumannya 20 tahun, 15 tahun, bla bla dan sebagainya. Karena dia otak membunuh orang itu. 15 tahun dalam penjara, ya disiksa, diapain, disusahin, ya dan seterusnya. Dia bertobat, pasti bertobat sungguh-sungguh, pasti masuk surga kok. Apa sih? Bukan bela Sambo, saya malah bela Rambo. Saifuddin Ibrahim mengatakan, ya, ketika ada pertanyaan apakah Ferdy Sambo masuk surga, sangat lantang sekali jawaban dari Saifuddin Ibrahim. Masuk surga. Nah, tentunya disertai dengan alasan-alasan. Di antaranya adalah alasan dari Saifuddin Ibrahim tersebut karena setelahnya Sambo akan dipenjara dan di penjara akan mendapatkan siksa dan akan disusahkan. Nah, itulah alasan dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan kalau Ferdy Sambo nanti akan masuk surga. Sahabat, secara tidak langsung kita bisa mengetahui di sini, ya, ternyata Saifuddin Ibrahim ini juga
memakai hukum sebab akibat. Jadi siapa yang berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Nah, dikatakan pula kalau bertobat sungguh-sungguh. Nah, ini jangan-jangan si Saifuddin Ibrahim nyontek pula, ngutip pula di dalam istilah Islam, yaitu taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Nah, ini dicocokmologikan ke kasus Sambo ini ya. Dikatakan masuk surga jika bertaubat dengan sungguh-sungguh. Makanya saya bilang, memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdy Sambo, itu orang Kristen. Orang Kristen. Nah, sangat jelas sekali ya, bertolak belakang statement awal dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo masuk surga, dan statement yang baru saja kita dengarkan yang mengatakan pesan kepada semua orang agar jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen banyak manusia jahat, contohnya Ferdy Sambo. Posisi Saifuddin Ibrahim sangat kesulitan di sini ya. Lepas membela atau tidak membela Ferdy Sambo, tetapi statementnya yang bertolak belakang itu menjadikan sebuah kebingungan bagi umat Kristen sendiri, dan blunder yang teramat sangat fatal ketika memvonis Ferdy Sambo dijadikan contoh ya di dalam statement yang terakhir tadi, jangan masuk Kristen, di Kristen banyak manusia jahat. Lah kok ironisnya yang dijadikan contoh itu Ferdy Sambo, sedangkan di awal ketika ditanya apakah Ferdy Sambo masuk surga, sangat lantang sekali Saifuddin Ibrahim menjawab pasti masuk surga. Nah, inilah yang membuat umat Kristen sendiri kebingungan ya, yang mana yang bisa dipegang dari statement Saifuddin Ibrahim ini. Di set secara Katolik ya berarti ya? Iya, betul. Setelah SMP? SMA di mana? itu belum, malah SMP masih non, terus SMA-nya di Jogja, di Bantul sini SMM. Gitu. Tuh, itu masih Katolik juga? SMA masih. Terus saat titik di mana Ayu memutuskan kayaknya ini masuk Islam aja deh gitu, itu waktu kelas, sebenarnya dari kelas 2 SMA itu udah agak-agak linglung, udah agak-agak aneh pelajaran agamanya gitu. Karena yang banyak bertanya aku sama gurunya, kenapa gitu. Itu SMA Islam atau umum atau Katolik juga? Itu umum ya? Islam juga ada umum, itu negeri tapi. Oh, negeri. SMA-nya negeri, cuman yang situ kan agamanya sendiri-sendiri pelajarannya. Jadi ditanyain sama aku, ditanya ini apa sebenarnya Roh Kudus kan ada tuh, ceritain Roh Kudus tuh apa gitu, Bapak tuh gimana, Allah tuh gimana. Dulu kan kalau di Katolik kan Allah ya, kan. Terus yang dijawab selama dari kelas 2 sampai aku kelas 3 pertanyaanku itu aja, tapi gurunya jawabnya muter aja gitu. Kesaksian dari saudari kita Nikita Ayu yang ketika itu ada sebuah diskusi ringan di Mu'alaf Center Yogyakarta untuk menceritakan kronologi awal beliau ini masuk Islam ya. Masuk Islam selepas tamat SMA, dan sejak kelas 2 SMA itu sudah ada pertanyaan yang mengganjal di benaknya ya, pertanyaan sepele, tetapi ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada gurunya, kepada pendetanya, jawabannya selalu muter-muter katanya, padahal pertanyaannya sangat sepele. Jadi aku nggak mudeng gitu. Terus habis itu, setelah itu nggak ada kontak sama orang tua juga, nggak ada kontak sama tante juga. Nah kebetulan ada tanteku satu itu yang nanyain gitu. Aku nanya kritis gitu loh. Cuman suatu ketika aku dengerin malam takbir. Itu kan malam takbir itu kan malam takbir kan Allahu Akbar, Allah itulah. Terus aku keluar, terus ke depan masjid, di depan masjid itu. Cuman
apa dengerin malam takbir tuh kayak merinding gitu. Itu aku denger itu waktu kelas 2 itu aku dengerin malam takbir. Terus habis itu kok apa namanya kayaknya enak ya Ramadan gitu. Kayaknya cuma ngebatin tapi nggak yang sampai gitu. Tapi kok aku bisa ya di Katolik tuh kenapa gitu. Baru bisa mulai kritis kayak gitu. Nah, terus aku tanya sama tanteku, kebetulan tante itu ada kontakku. Aku tanya, tante menjelaskan Allah itu satu gitu kata tante. Allah itu satu katanya. Terus kok bisa satu, aku bilang kayak gitu kan. Terus bapak siapa? Kamu itu katanya yang Yesus itu siapa? Dia bilang kayak gitu kan. Itu Allah. Terus kamu menyembah gitu. Terus aku bilang maksudnya gimana? Aku tetap nggak ngerti kan pertamanya. Terus aku baca-baca lagi, aku terus lihat videonya Zakir Naik. Lihat videonya, jadi nggak langsung gitu loh, Mbak. Jadi nggak langsung, aku tetap proses lihat videonya Zakir Naik. Terus aku bergaul sama orang Islam di sana yang di sekolah aku itu. Terus aku lihat videonya Zakir Naik, masalah babi haram lah, apalah gitu. Terus itu aku juga lihat Zakir Naik. Terus dia pas apa ngajar itu loh, pas apa kajian itu aku juga lihat-lihat. Terus ternyata udah mulai yakin. Nah, aku baru hubungin tanteku, aku mau masuk Islam kayak gitu. Terus berawal dari suara takbir ya di malam Hari Raya Idul Fitri, kemungkinan diceritakan pula ketika itu suasana bulan suci Ramadan begitu damainya. Saudari baru kita Nikita Ayu ini merasakan ada kedamaian di situ, dan juga pergaulannya selama ini juga banyak bergaul dengan orang-orang muslim, dan ketika itu tante juga muslim. Dan alhamdulillahnya lagi ketika itu mencari tahu tentang jawaban dari pertanyaan yang selama ini belum terjawabkan, yang tadi dijawab oleh gurunya, oleh pendetanya, muter-muter. Akhirnya saudari baru kita ini mencari tahu sendiri jawabannya, dan ditemukannya di situ video ceramah dari Dr. Zakir Naik ya, yang akhirnya membuat saudari kita Nikita Ayu ini mendapatkan jawaban dari selama ini apa yang dia tanyakan. Dan dari situlah mengetahui bahwa memang Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu esa, sesuai dengan ajaran di dalam Islam. Memang Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu esa atau Tuhan itu satu. Nah sahabat, itulah tadi ya sekelumit cerita kronologi bagaimanakah saudari kita ini Nikita Ayu ini akhirnya bersyahadat dan masuk Islam selepas tamat sekolah SMA. Mudah-mudahan istiqomah ya, dan semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan semakin istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.